Lawang Sewu. Lawang Sewu artinya lawang pintu sewu seribu. Itu memiliki sejarah, yaitu tempat PT KAI yang pertama atau transportasi kereta api yang pertama, dan kita berada di gedungnya, tepatnya di Semarang. Kita akan jelajahi beberapa tempat di ruangan ini, di gedung ini, bagaimana dulu dimulainya pembangunan PT Kereta Api di Indonesia. Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada 27 Februari 1904 dan selesai pada Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Profesor Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Aundak, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan ini didesain menyerupai huruf L, serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak. Teman-teman, banyak orang yang berpariwisata kemari melihat sejarah tentang Lawang Sewu. Lawang artinya pintu, sewu artinya seribu. Dan masuk kemari, satu orang dikenakan untuk dewasa sebesar Rp10.000. Oke, kalau ada waktu dan kesempatan silahkan datang ke Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Selain desain bangunannya yang sangat unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Sekarang kita berada di salah satu ruangan inti di Lawang Sewu ini. Lihat,
Ini adalah pegangan tangga, cukup besar dan cukup kuat. Peninggalan Belanda pada masa dulu kalau membangun suatu bangunan memang dengan kapasitas dan kekuatan yang sangat kuat. Jadi tidak seperti sekarang yang hanya dibuat secara asal-asalan, butuh waktu 5-10 tahun sudah hancur. Tapi Lawang Sewu ini telah ratusan tahun, di atas dari 100 tahun masih kuat dan kokoh. Teman-teman Al-Asjad, saat ini Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkeretaapian di Indonesia. Koleksi yang dipamerkan antara lain koleksi Akmar, mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain-lain. Lawang Sewu menyajikan proses pemugaran Gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi. Mendekati pintu keluar, terdapat perpustakaan berisi buku-buku tentang kereta api. Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat disewa untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan lain-lain. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, sejak bulan Juli 1907, Gedung Lawang Sewu digunakan untuk kantor pusat administrasi NIS. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang dan digunakan sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi Tengah Dekari atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, dan pada tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda sehingga kegiatan perkantoran Dekari pindah ke bekas kantor De Zuster Maascapijen. Tapi setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 digunakan untuk Kodam 4 Diponegoro. Pada tahun 1994, gedung ini diserahkan kembali kepada perusahaan kereta api atau Perumka yang kemudian statusnya berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada tahun 2009 dilaksanakan restorasi oleh PT KAI Persero, dan pada 5 Juli 2011 dilakukan peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Asal-usul nama Lawang Sewu. Teman-teman Al-Asjad mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi tahukah teman-teman
jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu. Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya pintu seribu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya pintu seribu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi, sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari kejauhan akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Teman-teman Alasja, tahukah teman-teman, selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Di balik hingar-bingar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi tahanan di masa penjajahan. Tapi ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara yang paling kejam bagi orang Nederland. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari yang namanya kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada gedung Lawang Sewu ini. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat sangat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Dan pada tahun 2013, gedung ini pernah jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta setelah acara uji nyali tersebut berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Teman-teman Alasja dimanapun Anda berada, sekarang kita berada di lokasi Lawang Sewu, tepatnya di halamannya. Di kiri, kanan, dan belakang kita adalah gedung Lawang Sewu. Gedungnya masih kokoh, bentuknya masih hebat, kuat. Ini adalah peninggalan dari waktu pemerintahan Hindia Belanda. Dan disinilah dimulai perencanaan perkeretaapian Indonesia. Yang pertama kali dibangun yaitu dari Semarang ke Jogja dan Solo. Indonesia adalah negara Asia kedua setelah India yang membuat rel kereta api sebelum Cina dan Jepang membuat pembangunan rel kereta api. Oke teman-teman Alasja, belajar terus, tingkatkan pengetahuan. Teman-teman Alasja dimanapun Anda berada, demikian napaktilas kita di gedung Lawang Sewu yang ada di Semarang ini. Buat teman-teman, pelajari terus sejarah-sejarah, baik sejarah yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.